Aduh, sakit Tuan. Jangan dicabut dulu. Karena bengkek ya, bisiknya. Pelan, harusnya didorong lebih dalam. Ah, sudah. Halo semuanya, kata orang. Penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Simak videonya hingga akhir. Karena ini bukan sekedar cerita. Namaku Santi. Sudah hampir 10 tahun aku hidup sendiri. Sejak lelaki yang dulu kupanggil suami pergi meninggalkan dunia ini. Anak semata wayangku kini bekerja di luar kota. Dan aku memilih tetap bergerak menjadi pembantu rumah tangga di rumah seorang pria yang diam-diam membuat hatiku tak lagi sepi. Namanya Arga. Usianya 40. Tapi wajahnya sering tampak lebih tua karena kesenduan yang tak pernah benar-benar pergi dari matanya. Ia jarang bicara, tapi kalau bicara, nadanya dalam, pelan, seperti suara kaset lama yang tak mau usang. Pagi itu, suasana rumah masih sunyi. Udara dingin menyusup dari celah-celah jendela. Aku baru selesai mengepel lantai ruang tengah ketika suara beratnya terdengar dari balik tangga. Diseret bersama aroma sabun mandi dan sedikit embun pagi yang masih melekat di rambutnya. 1 sendok saja, jangan terlalu pahit, katanya. Aku mengangguk pelan. Entah kenapa, kalimat sederhana itu menggema di kepalaku seperti mantra. 1 sendok, jangan terlalu pahit. Seolah ia sedang bicara tentang hatinya, atau tentang hidup kami berdua. Tanganku mulai menyeduh kopi, gerakanku lambat, nyaris seperti ritual. Uap dari air panas membelai wajahku. Sementara detak jantungku semakin tak karuan. Harum kopi bercampur dengan aroma sabun yang masih tertinggal di udara, menciptakan suasana yang aneh, hangat, tapi bikin jari-jari bergetar. Saat aku menyerahkan cangkir itu padanya, matanya menatapku lebih lama dari biasanya. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuatku ingin membenahi rambut yang mulai beruban di pelipis. Aku tahu tubuhku sudah tak seelastis dulu, tapi tetap ada lekuk-lekuk yang, entah bagaimana, masih menyisakan getar saat disentuh pandang. Kopinya pas, katanya lirih. Aku cuma mengangguk lagi, bibirku menggurat senyum yang tak tuntas, tapi dada ini berdebar. Seperti ketok palu kecil yang gugup memilih irama. Kupikir, aku sudah mati rasa. Tapi Peji itu hanya karena secangkir kopi dan tatapan yang sedikit lebih lama. Aku mulai ragu. Jangan-jangan hatiku masih hidup. Dan pagi di rumah itu tidak pernah lagi terasa sama. Sore itu, cahaya matahari menyeret bayangan panjang ke halaman belakang. Angin bertiup nakal, memainkan ujung-ujung kerudung tipisku dan membuat daun jambu menari-nari di udara. Aku membawa keranjang cucian bersih, siap digantungkan di tali jemuran yang melintang di antara 2 tiang besi. Langkahku pelan, tapi batinku tak tenang. Entah kenapa, sejak pagi itu, suasana rumah ini seperti berubah, lebih hangat, lebih hidup. Ada yang berdesir di balik tiap tarikan napas, atau mungkin cuman perasaanku saja. Aku berdiri di dekat jemuran, menyelipkan satu demi satu pakaian yang masih basah. Gaun biru lusuh yang kugunakan sehari-hari tiba-tiba saja tersingkap sedikit saat angin berembus lebih kencang. Aku buru-buru menahannya, tapi ketika aku mendongak, mataku menangkap sosoknya berdiri di balkon lantai 2. Diam, seperti patung yang hidup. Dia hanya berdiri di sana, mengenakan kaos abu-abu dan celana rumah. Sorot matanya sulit ditebak, tapi senyum tipisnya cukup membuat leherku hangat. Senyum yang bukan sekadar basa-basi. Ada sesuatu di sana. Atau mungkin aku yang terlalu berharap. Aku pura-pura sibuk melilitkan tali jemuran. Tanganku menyusup ke sela-sela penyangga yang mulai berkarat, mencoba mengaitkan ujung tali yang melorot. Tapi tiba-tiba penyangganya bergeser dan jari-jariku terjepit di dalamnya. Aduh, sakit Tuan. Jangan dicabut dulu, seruku tanpa sadar. Aku langsung menyesal dengan pilihan kata itu. Suaraku terlalu keras, dan kalimat itu terdengar sangat salah. Tapi sebelum sempat kusangkal, langkah cepat terdengar dari dalam rumah. Menuruni tangga dengan tergesa, ia muncul di halaman dan langsung menggenggam tanganku yang terjepit. Jemarinya besar dan hangat, membungkus tanganku dengan lembut tapi tegas. Ia menarik perlahan bagian logam yang menjepitku,
sementara matanya tetap menatap luka kecil di buku jariku. Lama. Terlalu lama untuk sekadar memastikan aku baik-baik saja. Kena banget ya, bisiknya pelan. Seolah tak ingin didengar angin sekalipun. Aku hanya mengangguk, menunduk, tapi aku bisa merasakan nafasnya dekat di wajahku. Ada jeda yang menggantung. Sunyi, tapi bukan sunyi yang canggung. Ini sunyi yang penuh arti. Seperti jeda dalam lagu yang membuat nadanya semakin tajam. Lain kali, biar saya saja yang benerin penyangga ini, katanya akhirnya. Masih dengan posisi membungkuk di depanku. Aku hanya menjawab lirih. Tapi, saya kan di sini buat bantu Tuan. Dia menatapku. Matanya sedikit menyipit. Kadang, yang bantu juga butuh dijaga. Kalimat itu membuatku terpaku. Tangannya masih menempel di pergelangan tanganku. Dan entah kenapa, aku tak ingin melepaskannya dulu. Sore itu, langit terlihat jingga keemasan. Tapi warna di dadaku lebih dari sekadar jingga. Rasanya seperti langit sedang membisikkan rahasia pada bumi. Dan aku, entah sejak kapan, mulai berharap bisa jadi langitnya Arga. Dan sejak saat itu, aku tahu, takdir bisa menyelinap dari sela-sela jemuran. Dan jari yang luka bisa menjadi awal dari hati yang mulai terbuka. Sejak kejadian sore itu di jemuran, aku jadi lebih hati-hati. Bukan soal pekerjaan, tapi soal perasaan. Perasaan yang tak ku kenal, tapi mulai sering muncul tanpa permisi. Seperti nyamuk kecil yang mengganggu, tapi tak bisa kuusir. Satu tatapan darinya saja bisa membuatku lupa mana sabun cuci dan mana garam dapur. Siang itu langit memang sudah mendung sejak pagi. Tapi seperti biasa, aku tetap menyapu teras belakang. Daun-daun jambu yang gugur terlalu banyak kalau dibiarkan. Aku menyapu pelan, dengan irama tetap, sampai gerimis turun begitu saja tanpa aba-aba. Belum sempat kuputuskan untuk lari masuk, hujan langsung mengguyur deras. Rambutku mulai basah, ujung baju lengket di kulit, tapi aku masih menyapu. Entah kenapa, mungkin karena hatiku juga sedang hujan, dan aku ingin merasa seirama. Tiba-tiba ada bayangan besar di atas kepalaku. Payung hitam terbuka di atas tubuhku. Aku menoleh pelan. Dia berdiri di sampingku. Tuan Arga, dengan wajah serius dan sedikit basah di bagian bahunya. Nggak enak kalau basah terus, nanti masuk angin, katanya sambil menundukkan payung agar aku benar-benar terlindungi. Aku manan, bukan hanya karena malu, tapi karena jantungku sedang memukul-mukul dinding dada, seperti anak kecil yang protes belum dibelikan es krim. Degupnya tak karuan, pipiku pasti sudah memerah, walau hujan menutupinya dengan dingin. Kami berjalan masuk bersama. Aku masih di bawah payungnya. Rasanya seperti adegan film lawas. Adegan yang dulu hanya bisa kutonton dari balik layar kaca kamar kontrakan. Di dalam rumah, dia memberiku handuk dan berkata santai, "Keringkan dulu yang basah, pelan-pelan saja, biar meresap." Tanganku berhenti di tengah jalan. Maksudnya tentu bajuku, tapi kenapa kalimat itu membuat telingaku panas? Seakan-akan ada makna lain yang bersembunyi di balik kata-katanya. Seperti bunga yang mekar di tengah lumpur. Tak terlihat, tapi wangi. Aku mengambil handuk itu perlahan. "Terima kasih Tuan," kataku nyaris berbisik. Dia mengangguk, lalu berbalik menuju ruang kerjanya. Tapi sebelum pintu tertutup, dia sempat menoleh dan menatapku. "Kalau kedinginan, bilang ya, jangan tahan sendiri." Kalimat itu menancap di benakku seperti jarum halus. Mungkin terdengar biasa, tapi bagiku, itu lebih dari perhatian. Itu seperti undangan untuk menghangat bersama. Kalau aku berani. Dan di malam hari, saat aku menggantung baju basah di kamar mandi, aku sadar, yang paling basah hari itu bukan bajuku, tapi hatiku. Hati yang tiba-tiba dipayungi oleh seseorang yang selama ini hanya kupanggil Tuan. Tapi mungkin sebentar lagi, panggilanku akan berubah. Mungkin. Sejak hujan dan payung sore itu, rasanya batas antara kami jadi lebih kabur. Ada jarak yang tak lagi terlalu jauh, tapi juga belum cukup dekat untuk disebut intim. Semacam wilayah abu-abu, hangat, membingungkan, dan membuatku senyum sendiri saat mencuci piring. Hubungan kami tetap seperti biasa di mata orang luar. Aku tetap memanggilnya Tuan, tetap bangun lebih pagi dari alarm, tetap membersihkan rumah seperti rumah ini milikku sendiri. Tapi di dalam diriku, ada yang berubah. Terlalu sering aku memandangi bayangannya di meja makan. Terlalu sering aku mencuri detik-detik diam
saat dia lewat di dekatku. Sore itu, aku sedang di dapur, memotong wortel, dan mengulek bumbu untuk makan malam. Lagu lawas dari radio kecil mengalun pelan. Aku tidak mendengar langkah kakinya, sampai tubuhnya menyentuh bahuku, pelan, seperti bayangan. Maaf, katanya sambil tersenyum. Aku cuma mau ambil sendok, tapi lengannya menyentuh pinggangku. Bukan sentuhan yang disengaja, tapi cukup lama untuk membuat napasku tercekat. Seperti ada aliran listrik tipis yang menjalar dari kulit ke jantung. Tanganku yang memegang pisau pun refleks bergerak ke arah lain, dan ujung wortel malah terpotong miring. Sejak itu, entah kenapa, aku jadi sering salah memotong bawang. Aku mencoba tak memikirkannya, tapi malam itu, saat merapikan setrika, mataku tertumbuk pada dasi birunya yang kusut di gantungan belakang pintu. Aku ragu sejenak, lalu mengambilnya dan mulai menyetrika perlahan. Dasi itu beraroma parfum halus yang familiar. Bau ruang kerjanya, bau tubuhnya, bau yang membuat dadaku sesak entah kenapa. Aku baru menyadari kehadirannya saat suara pintu dibuka pelan. Dia berdiri di ambang kamar, hanya mengenakan kaos tipis dan celana santai. Aku kaku seketika. Tangan masih menekan setrika ke atas dasi. Matanya tak langsung ke wajahku. Ia menatap lenganku, yang terlihat cukup terbuka, karena baju lengan pendekku naik sedikit saat menyetrika. Bukan tatapan liar, tapi cukup membuat darahku berdesir. Nanti kosong, kalau terlalu ditekan, katanya pelan. Aku menoleh padanya, tak yakin apakah yang ia maksud dasinya atau pipiku. Karena saat itu, panasnya bukan cuma dari setrika, tapi dari tatapannya, dari ucapannya, dari udara di antara kami yang tiba-tiba jadi tebal seperti kabut pagi. Aku menunduk, buru-buru menarik setrikaan, dan mematikan tombolnya. Maaf, saya kira Tuan sudah tidur, kataku cepat, gugup. Tadi haus, mau ambil air? Lihat ini, kamu baik banget, jawabnya sambil tersenyum. Senyum yang lagi-lagi tak kulupa sampai tengah malam. Setelah ia pergi, aku duduk di tepi ranjang dan menatap dasi itu. Benda panjang berwarna biru tua yang terlihat biasa, tapi kini setiap simpulnya terasa seperti pertanyaan yang belum terjawab tentang kami, tentang apa yang sedang tumbuh diam-diam. Dan malam itu, aku mulai bertanya, apakah semua ini hanya sentuhan tak sengaja? Atau sebenarnya, kami berdua hanya pura-pura tidak tahu bahwa hati kami sudah lama saling mendekat. Malam di rumah ini biasanya sunyi, hanya suara jam dinding, dan kadang nyanyian jangkrik yang bersahutan dari halaman belakang. Tapi malam itu berbeda. Ada bunyi pelan dari arah kamar tengah. Ruang yang sudah lama tak pernah dibuka. Ruang yang pintunya selalu tertutup rapat. Seperti lemari tua yang menyimpan rahasia masa lalu. Aku awalnya ragu, tapi langkahku bergerak pelan menuju sana. Dibimbing rasa penasaran yang tak tertahan. Lampu lorong temaram, dan denting detak jantungku terdengar lebih keras dari langkah kaki sendiri. Kupikir mungkin tikus atau angin yang masuk celah jendela, tapi saat kudekatkan telinga ke daun pintu, yang kudengar bukan suara tikus, tapi aku mengintip dari celah kecil yang tak sengaja terbuka. Di dalam, cahaya lampu kuning memantul samar dari dinding, dan di ujung ranjang tua, duduklah dia, Tuan Arga. Bahunya sedikit bergetar, tangannya menggenggam sebuah bingkai foto. Wajahnya tertunduk, dan saat air matanya jatuh ke celana piyamanya, aku tahu, ini luka yang belum sembuh. Aku membuka pintu perlahan. Lantainya berderit, tapi dia tak menoleh. Hanya suaranya yang terdengar lirih, patah, seperti daun kering yang diremas angin malam. Istriku, katanya. Dulu kamar ini, Melakami. Aku tak menjawab, tak ada kata yang bisa menenangkan luka yang sudah terlalu lama diam. Aku hanya berjalan pelan dan duduk di sampingnya. Jarak kami tak bersentuhan, tapi entah kenapa, aku bisa merasakan panas tubuhnya, bisa merasakan guncangan nafasnya. Kami tidak bicara lama, hanya duduk dalam diam, tapi tubuh kami bersandar perlahan, seperti dua batang kayu tua yang lelah hanyut di arus waktu, menemukan satu sama lain di tepian yang sama. Aku tidak tahu berapa lama kami di sana, tapi saat ia menyandarkan kepala ke dinding, dan aku menatap foto di tangannya, aku merasa
Ada ruang di hatinya yang kini terbuka sedikit untukku. Bukan untuk menggantikan, tapi mungkin untuk menyembuhkan. Sejak malam itu, kamar tengah tak lagi terdengar sunyi. Karena di hatiku telah muncul suara baru. Suara yang menanti, suara yang berharap. Dan mulai malam itu juga, hatiku berubah menjadi ruang sempit yang selalu menantikan napasnya. Setiap desah, setiap detik, menjadi nada yang mengisi kesunyian dalam diriku. Dan aku tahu, pelan-pelan, aku tak hanya tinggal di rumah ini. Aku mulai tinggal di dalam pikirannya. Mungkin juga di dalam hatinya. Sejak malam kami duduk bersama di kamar tengah itu, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Bukan karena gelisah, tapi karena mimpinya terlalu lembut untuk dibangunkan. Dalam gelap, aku sering melihatnya hadir. Kadang hanya berdiri, kadang menggenggam tanganku, kadang tersenyum tanpa suara. Dan anehnya, dalam mimpi, semua terasa sah. Pagi-pagi aku terbangun dengan jantung berdetak cepat. Keringat dingin menempel di tengkuk. Bukan karena takut, tapi karena terlalu lama menyimpan harap yang tak bisa kusebutkan. Bahkan saat menyeka meja makan, bayang tangannya seperti masih tertinggal di ujung jemariku. Hari itu, matahari bersinar terlalu terang. Aku sedang merapikan ruang tamu, mengganti sarung bantal, dan menyapu debu yang tak kelihatan. Gorden sebelah kanan tampak miring. Mungkin tali pengaitnya kendur. Aku naik ke bangku kecil, mencoba membetulkannya. Tapi kain gorden itu tiba-tiba terlepas dan menjuntai, menutupi wajahku. Aku refleks mencoba meraih ujung pengait. Tapi keseimbanganku goyah. Lalu kurasakan tangannya. Hangat, tegas, menggenggam pinggangku dari belakang. Peganganmu kurang kenceng, katanya. Suaranya terlalu dekat di telinga. Harusnya didorong lebih dalam. Aku membek, bukan karena takut jatuh, tapi karena kata-katanya menggema terlalu dalam di kepala. Tangan kami bersentuhan saat aku mencoba meraih gantungan. Nafasnya terasa di bahuku. Wajah kami hanya sejengkal. Aku menoleh pelan, dan mataku bertemu matanya. Tidak ada tawa, tidak ada canggung, hanya diam yang berdetak terlalu cepat. Aku hampir jatuh, gumamku. Tak tahu lagi apa yang kubicarakan. Tapi aku sudah menangkapmu, jawabnya. Tubuh kami terlalu dekat untuk tidak salah sangka. Tapi tak ada yang kami lakukan selain berdiri diam, terjebak antara kain gorden dan ketukan jantung masing-masing. Seketika, aku turun dari bangku. Pura-pura sibuk melipat ujung gorden yang kusut. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku menahannya. Dia masih berdiri di belakangku, lalu berjalan pelan ke dapur, tanpa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, langkah itu bukan menghindar, itu menyisakan ruang untuk aku menyusul, kalau berani. Dan malamnya, mimpi itu kembali. Tangannya menyeka meja, lalu menyentuh jemariku. Lama, terlalu lama, seperti tidak ingin dilepas. Aku terbangun dengan rasa hangat di dada. Satu hal yang kupelajari hari ini, tak semua yang jatuh itu harus dihindari. Kadang, justru dari jatuh itulah kita menemukan siapa yang benar-benar ingin menangkap. Hari itu aku bangun lebih pagi. Entah kenapa, mungkin karena mimpi semalam terlalu manis, atau karena udara pagi terasa lebih tajam dari biasanya. Aku menggulung rambutku ke belakang, mengenakan daster paling rapi, dan menyapu halaman sambil sesekali mencuri pandang ke arah balkon atas. Tapi yang kulihat justru sosok tak kukenal sedang masuk ke dalam rumah. Wanita itu datang dengan langkah ringan, dan tawa yang seolah tak punya beban. Rambutnya panjang, matanya berbinar seperti permata muda yang belum pernah disentuh badai. Ia duduk di ruang tamu, menyilangkan kaki dengan percaya diri, dan memanggil Arga dengan nama kecil, Gaga. Aku menyajikan teh sambil menunduk, tapi tanganku sedikit bergetar saat menuangkannya ke cangkir. Mereka tertawa, suaranya nyaring, renyah, dan menusuk ke ruang-ruang kecil yang sebelumnya hanya diisi suara detak jam dinding dan desah napas Arga. Aku mencuri pandang ke teko logam, dan pantulan wajahku tampak buram. Keriput kecil di pelipis, lebih jelas hari ini. Rambutku yang mulai memutih, menyembul dari ikatan. Di balik gaun biru muda itu, aku merasa seperti kain pel, usang, lelah, dan tak lagi mengilap. Setelah wanita itu pulang, aku kembali ke dapur, menyiapkan makan malam, sambil menahan gemuruh perasaan yang tak bisa ku mengerti.
Cemburu, mungkin, tapi cemburu yang tak bertuan. Karena aku bukan siapa-siapanya. Aku hanya pembantu di rumah ini, tidak lebih. Tapi malam Nia, saat aku sedang menumis buncis dan irisan cabai, langkah kaki terdengar mendekat. Arga masuk ke dapur tanpa suara, lalu berdiri di belakangku. Cukup dekat untuk mencium aroma minyak bawang dan detak jantungku yang tak karuan. Santi, suaranya berat, nyaris berbisik. Tadi siang, dia mantan adik kelasku. Datang cuma buat minta tanda tangan kerjasama. Aku tidak menoleh. Aku tak berani. Sendok kayu di tanganku terus mengaduk. Walau tumisannya sudah cukup matang. Aku butuh kamu, bukan dia. Lanjutnya, tanganku terhenti. Kamu yang bikin rumah ini hangat, yang bikin aku pulang. Kalimat itu seperti meletus pelan di dalam dadaku. Air mataku menggenang tiba-tiba. Dan sebelum sempat kutahan, setitik jatuh ke atas tumisan yang masih mengepul. Aku buru-buru menyeka pipiku. Tapi ia sudah melihatnya. Ia berdiri lebih dekat, menggenggam lenganku. Lembut, tanpa paksaan. Jangan lihat bayanganmu di teko. Katanya pelan, lihat aku, yang setiap hari nyari wajahmu di dapur, di halaman, di ruang tamu. Aku menoleh akhirnya, mata kami bertemu. Dan aku tahu, ada luka yang pelan-pelan berubah menjadi cahaya. Bukan dari lampu dapur, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti kain pel. Aku merasa diinginkan, bukan karena muda atau cantik, tapi karena aku ada, karena aku hadir, dan karena di tengah semua kemungkinan yang tak pernah kutebak, ternyata aku yang dipilih untuk membuat rumah ini hidup kembali. Malam itu hujan turun pelan, tidak deras, tapi cukup untuk membuat suara rintiknya. Jadi alasan kami menyalakan televisi walau tak ada satupun dari kami yang benar-benar menonton. Lampu ruang tamu sengaja kuatur temaram. Katanya biar lebih hemat listrik. Tapi hatiku tahu, kami sama-sama sedang menciptakan ruang nyaman untuk dua jiwa yang tak lagi muda, tapi belum benar-benar tua. Aku duduk di ujung sofa, menyender pada bantal kecil yang mulai aus. Ea di sisi lain, jarak kami hanya sejengkal, tapi terasa seperti samudra yang belum berani diseberangi. Tiba-tiba tangannya bergerak perlahan, menyentuh jemariku yang terlipat di pangkuan. Kalau aku tarik, bisiknya nyaris seperti suara dalam mimpi. Kamu pergi nggak? Aku menoleh, berusaha menahan senyum yang terlalu cepat muncul. Coba dulu tuan, siapa tahu aku malah nempel. Jawabku, setengah menggoda, setengah bergetar. Kamit, tawa yang terdengar seperti dua anak kecil yang baru saja menyelinap keluar rumah saat malam tiba. Tapi sebelum tawa itu sempat selesai, bibirnya menyentuh pipiku, lalu turun sedikit, menyentuh bibirku. Ciuman itu singkat, tapi cukup untuk meluruhkan semua benteng yang sudah kubangun sejak pertama kali bekerja di rumah ini. Hangat, lembut, dan anehnya tidak terburu-buru. Seperti hujan malam itu jatuhnya pelan, tapi sampai ke dalam tanah. Saat ia menarik tubuhku pelan ke dalam pelukannya, aku hampir meleleh. Bukan karena tubuhnya hangat, tapi karena detak jantungnya terasa familiar. Seperti nada lagu lama yang pernah aku sukai. Lalu lupa dan kini tiba-tiba terdengar lagi. Kami tidak bicara banyak malam itu, hanya duduk lebih dekat. Tanganku di dalam genggamannya, dan pandangan kami tertuju ke layar televisi yang memutar acara tanpa suara. Tapi justru dalam diam itulah getaran paling jujur terucap. Tak perlu kata cinta, tak perlu janji muluk, hanya satu tarikan napas yang bersamaan, satu sentuhan ringan di jari, dan satu hati yang akhirnya berani berkata dalam diam, aku ada, aku ingin, dan entah bagaimana, malam itu aku merasa bukan hanya dipeluk, tapi dipeluk. Kebahagiaan, ternyata, tak selalu mengetuk pintu. Kadang ia hanya mampir diam-diam, duduk sebentar di ruang tamu hati lalu pergi, saat kita baru saja hendak menyeduh teh. Hari itu matahari terlalu terang, seolah ingin menelanjangi apa yang kusimpan rapat-rapat. Di tengah kesibukan menyiapkan sarapan, suara mobil berhenti di halaman mengejutkanku. Aku tahu suara itu, langkah itu. Napa itu? Anakku, Rio, pulang dari kota. Ia memelukku, cepat dan dingin. Lalu matanya menelusuri isi rumah. Tatapannya bertemu dengan Arga yang keluar dari kamar,
masih menggulung lengan kemeja. Ada jeda yang panjang, terlalu panjang, dan seperti ledakan tanpa aba-aba, suara Rio menggema di dapur. Jadi ini alasan ibu gak mau ikut tinggal sama saya. Ibu betah di rumah orang, jadi pembantu, dan malah jatuh cinta. Kalimat itu seperti sembilu tajam, menguliti harga diriku yang selama ini kubungkus rapi dengan kerja keras dan diam. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Tanganku yang biasa kuat mengaduk adonan, kini gemetar menggenggam kain lap. Apa ibu gak malu? Rio melanjutkan, dulu ibu begitu bangga, sekarang malah jadi cerita yang bikin saya. Cukup. Suara Arga memotong. Tenang, tapi tegas. Ia berjalan ke arahku, lalu berdiri di sampingku seperti perisai. Aku tidak peduli siapa dia dulu, katanya, menatap Rio. Yang aku peduli adalah siapa dia buatku. Ia meraih tanganku, genggamannya tak gemetar. Sebaliknya, kuat, penuh keyakinan. Seperti ingin berkata pada dunia bahwa aku miliknya dan bukan karena kasihan. Rio terdiam, mungkin bingung, mungkin marah, mungkin malu. Tapi aku hanya bisa menunduk, menahan pecahan luka lama yang tiba-tiba muncul lagi. Luka yang berasal dari rasa gagal sebagai ibu, dari rasa bersalah karena mencintai seseorang yang bukan bagian dari dunia ideal. Tapi genggaman Arga tidak melemah. Ia menatapku, dan di matanya ada sesuatu yang belum pernah kulihat dari lelaki manapun penerimaan. Malamnya, setelah rumah sepi, aku duduk sendirian di dapur, memandangi wajan kosong yang tak sempat kupakai sore itu. Arga datang dan duduk di seberangku. Tanpa kata, kalau aku ikut Rio, bisikku, apa kamu bakal nyari pengganti? Ia tersenyum kecil. Kalau kamu pergi, siapa yang bakal bikin rumah ini wangi bawang putih setiap pagi? Siapa yang bakal bikin aku senyum waktu lihat baju-bajuku rapi? Dan siapa yang bakal bikin aku percaya kalau cinta bisa datang di usia berapapun? Aku menangis pelan. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena sadar. Cinta yang sejati, bukan soal siapa kita di mata dunia, tapi siapa kita di mata satu orang, yang memilih tetap tinggal meski semua orang menyuruh pergi. Dan di malam itu, luka lama, yang sempat terbuka, perlahan, mulai sembuh. Sebab cinta yang benar, tak menyembunyikan tapi menyembuhkan. Hari itu, rumah sunyi, tak ada suara panci. Tak ada denting sendok di cangkir teh. Hanya suara koper kecil yang kutarik pelan di sepanjang lorong. Bunyinya seperti detak jantung yang deg-degannya belum selesai. Tapi bukan untuk pergi. Bukan untuk pamit dari rumah ini. Justru untuk berpindah ke kamar depan. Kamar yang dulu selalu tertutup. Selalu terasa asing. Meski hanya berjarak beberapa langkah dari dapur. Kamar yang kini akan menjadi tempat baru untuk hatiku berteduh. Aku berdiri di ambangnya, melihat ranjang yang sudah dirapikan. Gorden sudah diganti, lampu meja menyala hangat, dan di atas bantal terlipat rapi. Dasi Arga yang dulu kusetrika sambil menyembunyikan pipi merona. Tuan, panggilku pelan. Ia datang dari belakang. Tak bersuara seperti biasanya, hanya bayangan tubuhnya yang menyelimuti punggungku. Kalau nanti sempit, bisikku, jangan disuruh pindah lagi ya, biar aku yang menyesuaikan. Ia tertawa kecil. Tawa yang tak lagi canggung, tak lagi ragu. Tangannya melingkari pinggangku. Dan pelukannya kali ini bukan lagi kejutan, melainkan kepastian. Selama kamu gak bosan, kamu di sini, katanya hangat. Sampai kapanpun, aku menoleh sebentar, menatap wajahnya yang kini bukan sekadar majikan tapi rumah, jangkar, dan pelabuhan terakhir setelah perjalanan panjang yang penuh badai. Dulu aku datang ke rumah ini membawa koper berisi pakaian dan harapan seadanya. Kini, aku tinggal di sini bukan karena tak punya tempat lain, tapi karena sudah memilih tempat yang tepat. Di luar, angin sore berhembus pelan, menggoyang jemuran yang belum kuangkat. Di dapur, air mulai mendidih di panci, dan di dalam dadaku, ada rasa tenang yang belum pernah ku dapat sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi bertanya, "Tuan, boleh aku tinggal?" Karena aku tahu jawabannya. Ini bukan hanya rumahku. Sekarang, ini rumah kita.